Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Untuk video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah film tentang kebangkitan para kera cerdas. Film ini sendiri adalah remake dari film Planet of the Apes versi tahun 1968 yang menceritakan kalau kera cerdas adalah keturunan kera yang berasal dari masa depan. Berbeda dengan versi aslinya, di versi 2011 ini, kera cerdas berasal dari sebuah eksperimen yang dilakukan oleh beberapa orang ilmuwan. Kera tersebut diberikan suatu serum yang membuat ia menjadi cerdas. Untuk yang penasaran dengan versi sebelumnya, sudah saya buatkan playlist dan linknya ada di deskripsi dan kolom komentar. Di awal film kita akan diperlihatkan perburuan beberapa ekor kera yang dilakukan oleh manusia. Setelah menangkap beberapa ekor, mereka pun pergi dari sana. Lalu Sen berpindah pada sebuah laboratorium. Di sana, beberapa orang ilmuwan sedang melakukan pengujian kepada seekor simpanse. Penelitian itu bertujuan untuk menemukan obat penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah suatu penyakit yang menyerang otak di mana si pengidap akan mengalami penurunan daya ingat, bahkan kemampuan berpikir dan berbicara. Para peneliti itu bernama Will dan Franklin. Mereka sangat senang sepertinya pengujian kali ini telah berhasil. Karena seekor simpanse betina yang bernama si mata cerah mengalami peningkatan kecerdasan setelah diberi serum bernama ALZ-112. Will segera menemui atasannya yang bernama Stephen Jacob. Ia mengatakan kalau pengujian kali ini telah berhasil. Namun Jacob mengatakan kalau Will terlalu terburu-buru karena baru berhasil pada satu simpanse saja. Tetapi Will sudah sangat yakin karena ia telah melakukan penelitian ini 5,5 tahun lamanya. Dan dia butuh persetujuan Jacob untuk mempresentasikan temuan mereka. Setelah mendapatkan persetujuan, Will mulai mempresentasikan temuan mereka kepada para investor. Di sana Will menjelaskan kalau pada awalnya simpanse itu tidak bisa menyelesaikan puzzle yang mereka berikan. Namun setelah diberi suatu serum, terjadi peningkatan kecerdasan pada kera tersebut. Serum itu bisa merangsang otak membuat sel sendiri, bahkan memperbaiki dirinya sendiri. We call it the cure to Alzheimer's. Gene therapy that allows the brain to create its own cells in order to... Sementara itu, seorang ilmuwan tiba-tiba diserang oleh simpanse yang sedang mereka uji. Simpanse itu menjadi agresif dan membuat kekacauan di tempat tersebut. Setelah kematian simpanse itu, mereka baru menyadari ternyata dia baru saja melahirkan. Simpanse itu bukan agresif, tapi dia hanya mencoba melindungi bayinya. Franklin kemudian meminta tolong kepada Will agar ia bisa merawat bayi simpanse itu untuk sementara waktu. Karena Jacob memerintahkannya untuk memusnahkan kera yang tersisa, dan Franklin tidak ingin bayi simpanse itu juga dimusnahkan. Kemudian Will membawa simpanse itu pulang, dan saat sampai di rumah, terlihat seorang wanita yang merupakan dokter pribadi ayahnya. Ternyata ayah Will sudah lama mengidap penyakit Alzheimer. Will pun memperlihatkan bayi simpanse itu kepada ayahnya. Ayahnya sangat senang dengan kehadiran simpanse tersebut. Pada malam harinya Will tidak bisa tidur karena simpanse itu meringik kedinginan. Will segera membawanya ke kamar mandi dan mengaktifkan penghangat ruangan. Pada pagi harinya, Will dan ayahnya dikejutkan saat melihat simpanse kecil itu dapat minum dengan baik menggunakan dot, meskipun ia masih berumur 2 hari. Will dan ayahnya memberi nama simpanse itu dengan nama Caesar. 3 tahun kemudian, simpanse itu semakin pintar, dan sekarang Caesar bisa menuliskan 24 kata, bahkan bisa bermain catur.
Melihat Caesar yang semakin cerdas, Will menyimpulkan bahwa kepintaran Caesar diturunkan dari ibu ke anak secara genetik. Sementara itu, terjadi keributan antara ayah Will dan perawat pribadinya, yang ternyata semakin hari sakit ayahnya semakin parah. Karena itu, Will memutuskan untuk mencuri serum ALZ-112 dari tempat kerjanya. Ia sudah sangat yakin dengan serum tersebut karena sudah terbukti kepada Caesar dan ibunya. Di malam itu, Will pun mulai menyuntikkan serumnya, dan untuk pertama kali serum itu diuji cobakan kepada manusia. Keesokan paginya, Will tidak mendapati ayahnya di tempat tidurnya. Ternyata ayah Will sedang memainkan piano dengan lincahnya. Will kemudian memeriksa ayahnya dan menganggap sang ayah sudah benar-benar sembuh. Di waktu yang bersamaan, Caesar yang selama ini tidak pernah keluar rumah, ia sangat penasaran dengan sepeda yang dimainkan oleh seorang anak kecil. Namun ayah dari anak itu malah memukulnya karena ia menganggap si Pansy itu akan menyakiti anaknya. Untung saja Will dan ayahnya datang di waktu yang tepat dan langsung membawa Caesar kembali ke rumah, namun Caesar mendapati luka di kakinya. Setelah itu, Will membawa Caesar ke klinik hewan di sebuah kebun binatang. Di sana, Caesar memberikan isyarat kepada Will agar ia mengajak dokter itu untuk makan malam. Okay, what's she saying now? Pada keesokan harinya, Will membawa dokter itu ke rumahnya. Dokter itu bernama Caroline. Caroline mengusulkan untuk membawa Caesar berjalan-jalan keluar rumah. Ia yakin Caesar akan sangat menyukainya. Lalu mereka pun pergi ke sebuah hutan di seberang jembatan. Caesar sangat menikmati perjalanannya karena ini pertama kalinya ia pergi ke alam liar. Di sana Caesar seperti meminta izin kepada Will. Dengan sangat lincah, Caesar pun menyusuri hutan tersebut. Lima tahun berlalu, hampir setiap minggu, Will membawa Caesar berjalan-jalan ke hutan tersebut. Bahkan sekarang, Will sudah semakin dekat dengan Caroline. Di saat akan pulang, mereka bertemu dengan pengunjung yang membawa anjing peliharaannya. Di sini, Caesar mulai merasa kalau ia diperlakukan seperti hewan peliharaan. Lalu di mobil dengan bahasa isyarat, Caesar bertanya, apakah dia dianggap anak atau hewan peliharaan. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, Will membawa Caesar ke tempat ia bekerja dan menjelaskan kepada Caesar bahwa ia terlahir di laboratorium perusahaan tempat Will bekerja. Caesar juga bertanya tentang keberadaan ibunya. Will mengatakan bahwa ibu Caesar sudah lama meninggal. Hingga satu pagi saat sarapan, terlihat penyakit ayah Will kembali kambuh. Dan dengan sabar Caesar membantu ayah Will memegang garpu tersebut. Siang harinya, ayah Will yang semakin pikun mencoba mengendarai mobil yang bukan miliknya. Pemilik mobil yang melihatnya langsung datang dan memarahinya. Di atas, Caesar yang melihat langsung turun dan menyerang orang itu. Kejadian tersebut disaksikan oleh anak pemilik mobil dan para tetangganya. Karena sadar akan perbuatannya, Caesar menghampiri ayah Will karena ketakutan. Akibat kejadian tersebut, Caesar dibawa oleh pihak keamanan ke penangkaran kera. Will yang mengetahui hal itu berusaha menenangkan Caesar yang ketakutan dengan membawanya ke dalam penangkaran. Penangkaran tersebut dikelola oleh seorang pria bernama John. Lalu Caesar pun dimasukkan ke dalam kandang yang kosong. Will sangat sedih meninggalkan Caesar, begitupun dengan Caesar yang tidak mau ditinggalkan di sana. Tapi Will berjanji akan membawanya secepat mungkin dan kembali lagi ke rumah. Setelah kepergian Will, Caesar mendengar suara dari penjaga dan mengarahkannya masuk ke sebuah kandang kecil. Terlihat dia kurang menyukai para kera di sana. Keesokan paginya, Will kembali ke kantor dan bertemu dengan Jacob.
Setelah 5 tahun, Will baru menceritakan kalau ia telah menyuntikkan serum ALZ-112 kepada ayahnya, dan itu menimbulkan efek positif. Jacob yang mendengarnya menjadi sangat senang dan menyuruh Will untuk kembali melanjutkan pengujian kepada simpanse lainnya. Sementara itu, Caesar mendapat perlakuan tidak baik dari penjaga kandang karena ia menolak makanan yang diberikan kepadanya. Lalu di malam harinya, Caesar yang rindu rumah menggambar jendela kamar miliknya. Kembali ke tempat kerja Will, mereka kembali melakukan percobaan kepada simpanse yang bernama Koba. Tapi proses penyuntikan itu kurang berjalan lancar karena salah satu selang di sana lepas. Keesokan paginya Jacob terkagum karena Koba menuliskan namanya di papan tulis. Namun di saat bersamaan Franklin yang kurang sehat mengeluarkan bercak darah saat bersin. Ada kemungkinan itu adalah efek dari gas saat mereka memberikan suntikan kepada Koba. Sementara itu, untuk pertama kalinya Caesar berkumpul bersama kera lainnya. Tapi dia malah diserang oleh pimpinan kera bernama Rocket. Dan kedua kera itu pingsan karena tembakan bius yang ditembakkan oleh penjaga kandang. Pada malamnya, seekor orang utan yang berada di seberang kandang Caesar menanyakan bekas luka tembakan yang ia dapatkan. Rupanya orang utan itu bisa bahasa isyarat karena dulunya ia bekerja di sebuah sirkus. Caesar menjadi senang karena ia mendapatkan teman dan juga bisa berkomunikasi. Keesokan harinya, Will dan Caroline datang mengunjungi Caesar. Caesar terlihat senang karena ia berpikir kalau ia akan dibawa pulang. Melihat Caesar yang terluka, Caroline mencoba mengobatinya. Namun di saat bersamaan, Will melihat Landon membawa alat penyentrum tegangan tinggi. Will yang emosi mengatakan kalau ia akan membawa Caesar hari itu juga. Namun pemilik penakaran itu mengatakan bahwa simpanse itu bukan milik Will lagi, karena pengadilan baru memberikan keputusannya. Will mencoba memberi pengertian kepada Caesar dan berjanji akan membawanya pulang secepat mungkin. Tapi Caesar terlihat sangat kecewa, bahkan ia menghapus gambar jendela yang pernah ia gambar. Di malam itu, seorang penjaga mencoba mendekat ke kandang Caesar. Tanpa diduga, Caesar mencoba menyerang penjaga tersebut. Ia berhasil mengambil sebilah pisau dan menggunakan pisau itu untuk membuka kandangnya. Tidak hanya itu, dia juga membuka kandang gorila. Si gorila sangat senang dan juga berterima kasih kepada Caesar. Setelah itu Caesar juga mengeluarkan Rocket dari kandangnya. Rocket yang ketakutan menyerahkan kepemimpinan kepada Caesar. Di sisi lain, Will kembali mencoba mengobati ayahnya. Namun ayahnya menolak dan menyuruh Will untuk mengikhlaskannya. Dan keesokan paginya saat Will terbangun, ia mendapati ayahnya sudah meninggal. Mengetahui betapa bahayanya obat tersebut, Will mencoba menghentikan uji cobanya. Tapi Jacob ingin penelitian itu dilanjutkan karena keuntungan dari proyek ini sangat besar. Ditambah lagi serum 113 yang disuntikan kepada Koba memberikan efek yang sangat bagus. Merasa sudah tak sejalan lagi, Will memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Tapi Jacob mengatakan akan tetap melanjutkan walaupun tanpa Will. Will pun datang ke penangkaran dan mencoba menyogok John agar ia membebaskan Caesar. Tapi Caesar tidak mau pulang ke rumah karena menurutnya ia hanya akan menjadi hewan peliharaan, walaupun sebenarnya ia ingin pulang bersama Will. Kini Caesar sudah menjadi pimpinan di kelompok tersebut, bahkan menjadikan Morris sebagai penasehatnya. Caesar menjelaskan kepada Morris jika kera bisa bekerja sama maka akan lebih kuat.
Namun Morris mengatakan itu tidak mungkin karena kera adalah hewan yang susah diatur. Tidak berselang lama, salah satu penjaga masuk ke kandang dan Caesar melihat kombinasi angka yang digunakan untuk mengunci pintu kandangnya. Di malam harinya, Caesar pun mencoba dan berhasil keluar dari penangkaran tersebut. Lalu ia pergi ke rumah Will. Di sana dia mengambil serum 113 dan kembali lagi ke penangkaran. Di penangkaran, Caesar menyebarkan serum itu di depan kandang para kera. Yang ternyata Caesar bertujuan untuk membuat para kera di sana menjadi cerdas. Di pagi hari, penjaga kandang melihat ada yang berbeda dengan kera tersebut. Para kera itu terlihat lebih tenang dari biasanya, namun penjaga itu tidak terlalu memperdulikannya. Bahkan John melihat para kera itu berdiri dan seolah-olah sedang berdiskusi. Di sisi lain, Franklin yang tidak kunjung keluar rumah, tetangganya yang khawatir mencoba memeriksa keadaannya. Dia menemukan Franklin sudah meninggal di kamarnya, yang ternyata gas di serum 113 sangat berbahaya bagi manusia. Jacob yang tidak mengetahui efek dari serum tersebut mulai memproduksinya secara massal. Malam harinya, saat Landon mencoba memasukkan Caesar ke kandang, Landon kembali memperlakukan Caesar dengan kasar. Caesar pun segera membebaskan para kera, namun Landon tidak mau menyerah begitu saja. Ia berusaha menyentrum Caesar, tapi Caesar menyalakan air yang mengakibatkan Landon tersentrum oleh alatnya sendiri. Kemudian Caesar menggiring kawanannya untuk keluar dari penangkaran tersebut. Keesokan harinya, Will menemukan ada yang aneh di rumahnya. Ia segera mendatangi penangkaran, tapi di sana Will dibuat terkejut dengan kondisi penangkaran yang sudah porak-poranda. Bahkan ia menemukan botol serum 113 di sana. Sementara itu, rombongan kera pergi menuju laboratorium. Di sana mereka membebaskan semua kera termasuk Koba. Dan di saat Jacob baru sampai di sana, ia dikejutkan dengan rombongan kera yang sudah menantinya. Dan beruntungnya Jacob berhasil kabur dengan sebuah helikopter polisi yang berada di sana. Sekarang rombongan kera itu pergi menuju kebun binatang, lalu membebaskan semua kera di sana. Dan seketika suasana kota menjadi mencekam dan dipenuhi oleh kawanan kera. Polisi pun dikerahkan untuk menangani para kera yang semakin tak terkendali. Mereka meyakini kalau para kera itu akan pergi ke hutan di seberang jembatan. Maka dari itu polisi melakukan blokade di jembatan tersebut. North side, we're gonna push them right. Tidak kehabisan akal, Caesar memerintahkan anak buahnya untuk naik ke puncak jembatan. Beberapa yang lain turun ke bawah jembatan, dan beberapa ekor simpanse dan gorila tetap jalan di atas jembatan. Satu persatu kera itu berhasil dilumpuhkan. Melihat itu, seekor gorila memberikan perlawanan. Tapi Caesar melarang untuk membunuhnya karena Caesar tidak ingin membunuh manusia. Lalu Caesar memerintahkan para gorila untuk membuat perlindungan menggunakan bis. Akhirnya pasukan Caesar berhasil mengepung, bahkan memukul mundur pasukan polisi. Tapi salah satu helikopter datang dan menembaki Caesar dan kawanannya.
Melihat Caesar ditembak, seekor gorila langsung menyerang helikopter dan menjatuhkannya. Namun gorila itu terkena tembakan dan nyawanya tidak terselamatkan. Sementara itu, Will berhasil menyusur Caesar ke dalam hutan, tapi tiba-tiba Koba datang menyerangnya. Beruntungnya Caesar datang dan menyuruh Koba untuk pergi dari sana. Will mencoba mengajak Caesar untuk pulang ke rumah dan menghentikan semua kekacauan ini. Ia mengatakan akan melindungi Caesar kalau ia bersedia pulang dengannya. Namun Caesar menolak dan mengatakan kalau dia sudah pulang. Caesar is home. Tentu saja pertulangan Caesar dan kawanannya masih panjang. Dan akibat penyerangan hari itu, pastinya manusia tidak akan tinggal diam. Di film kedua nantinya Caesar sudah membuat kerajaan Kera, sementara manusia diambang kepunahan akibat terserang sebuah virus. Oke, sekian video kali ini, silahkan berikan masukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Maaf kalau salah dalam penyampaiannya, akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.